ternyata kalau karya-karya terpendam ini tidak disalurkan dalam bentuknya apa, malah saya makin sakit. Jadi sebenarnya karya-karya yang sifatnya penuh dengan memori itu adalah sebuah artefak bagi saya, dan ketika dijadikan sebuah karya ini dengan konteks in and through-nya, yaitu seperti ada praktis riset, saya masuk ke dalam itu semakin saya pengen membuat dan itu melegakan saya. Jadi terima kasih Prof. Burhan membimbing saya sampai ke situ. Ternyata tidak sesederhana apa yang saya buat, saya pikirkan, maaf. Ternyata itu sangat-sangat berarti. Jadi program Pasca Sarjana S3 ini di ISI Yogyakarta membantu saya untuk membuka ruang cakrawala bahwa persoalan memori tidak hanya persoalan tentang apa yang masuk ke dalam diri saya saja, tapi di situ ada butir-butir yang harus bisa dikeluarkan melalui prosesnya. Jadi proses yang berkaitan dengan teoritis dan sebagainya, dan itu yang saya rasakan. Saya sampai dikuatkan, sampai akhirnya saya berdiri tegak di sini. Ternyata saya bisa menggelar pameran dengan 12 karya seni rupa yang bisa dilihat nanti bersama-sama menggunakan besi yang sangat berat. Yang terberat adalah 12 ton, 1 ton 12 kilo dari berbagai macam pengeruk kapal, roda kereta, pernak-pernik bekas pesawat jet saya masukkan di situ. Dan masih pengen diteruskan, tapi Prof. Burhan berbicara sama saya, sudah stop sampai di sini karena kamu sudah selesai. Benda-benda yang siap pakai, yang kemudian sudah tidak dipakai, yang itu kemudian diangkat kembali dengan proses upcycle, yaitu memanfaatkan barang-barang jadi yang sudah tidak terpakai untuk dilahirkan menjadi produk baru, menjadi karya seni dalam hal ini. Pergulatan inilah yang tidak mudah, karena untuk menaklukkan material yang begitu berat, begitu masif, itu membutuhkan energi yang luar biasa. Meskipun kami tahu, atau saya khususnya, diskusi dalam penciptaan karya ini begitu rumit, begitu panjang, ya. Bagaimana ungkapan-ungkapan emosi masa lalu yang disampaikan oleh Mas Ananta begitu ternyata juga, gitu, bagaimana bulian masa kecilnya, sehingga itu bukan menjadi satu hal yang sia-sia. Akhirnya pada saat ini, pada akhirnya menemukan satu bahwa seni itu satu terapi, gitu. Jadi bukan dendam, itu bukan dendam yang dilampiaskan pada sesuatu yang negatif, tapi satu yang kreatif. Demikian juga ini merupakan karya yang cukup berat dalam konteks itu bobotnya,
tapi juga berat dalam proses yang begitu panjang. Jadi dalam salah satu tahapan studinya sebelum ujian tertutup ya, sebenarnya bersamaan sebentar lagi akan ujian tertutup, harus memamerkan atau menunjukkan kepada kami sekaligus untuk penilaian juga bagaimana karya yang dihasilkan selama proses studinya. Dan hari ini bisa terselenggara di Bentara Budaya. Terima kasih kepada Bentara Budaya, dan terima kasih juga karena kalau dipamerkan di Bentara Budaya ini di tengah kota Yogyakarta, kemungkinan besar banyak yang akan melihat karya Mas Ananta dan akan merefleksikan karya-karya Mas Ananta itu. Siapa tahu kayaknya ini relate, waduh bahasa anak muda sekarang, relate nih dengan pengalaman saya, sehingga saya bisa mewujudkan dalam bentuk karya. Jadi kreativitas, tapi tidak hanya sebatas karya saja, tapi itu merupakan pergolatan batin. Ternyata ada masa lalu ya, tadi sudah disampaikan, yang diwujudkan dalam karya, dan itu menjadi katarsis, saya rasa katarsis. Jadi mungkin nanti setelah kita melihat pameran, kayaknya nih saya juga nih pernah mengalaminya ya. Selamat Mas Ananta, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini pameran Ananta Hari Nur Sasetya dengan judul Memori Kekecewaan dan Ego dari Sepeda Roda 3 pada penciptaan karya seni rupa sore ini resmi dibuka. Dalam mewujudkan karya seni ini, saya selalu memberikan dorongan pada dia bagaimana supaya segala sublimasi dari kekecewaan masa lalu itu lewat bentuk dari sepeda roda 3 itu kemudian harus dikembangkan dengan metafora-metafora yang selama ini secara psikologis dan punya dimensi-dimensi sosiologis itu terungkapkan. Nah, oleh karena itu di dalam bentuk-bentuknya itu tidak lagi hanya sebatas pada sepeda roda 3 seperti aslinya, tetapi di dalamnya ada metafora-metafora yang itu merupakan kiasan atau bahasa lain yang dipinjam untuk mengungkapkan berbagai macam problem-problem yang ada dalam deposit kekecewaannya ini. Ini satu genre seni murni ya, yang bukan cuma untuk estetika, tetapi untuk kebebasan diri, pencarian diri. Nah, saya sudah lama kenal dengan Ananta. Dia itu orang yang sangat tergila-gila dengan sepeda, punya memori khusus tentang sepeda. Nah, melalui sepeda ini dia menemukan dunianya, menemukan dirinya, dan ini adalah karya yang membebaskan. Saya senang melihat karya ini, senang menjadi penguji dia,
dan senang menjadi sekunden di dalam berpikir kreatif.